اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين ونصلي ونسلم عليه وعلى آله في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereaksi sebuah video dari Saifuddin Ibrahim Al-Murtadin, yang mana orang ini tiada henti-hentinya terus-menerus setiap hari, setiap waktu. Kesibukannya hanya menistakan agama Islam. Ya, memang karena dari situlah dia makan. Artinya dia sengaja menistakan Islam setiap hari agar dia tampak di hadapan orang-orang Nasrani atau Kristen, tampak seolah-olah dia ini seorang yang gigih menyebarkan Injil, mengkabarkan Injil, dengan cara mengajak orang untuk membenci Islam, bukan dengan cara menyebarkan kebaikan, menyebarkan ajaran cinta kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus, melainkan dengan menyebarkan kebencian dan kebencian. Karena dari situlah dia makan, dia mendapatkan donasi, mendapatkan uang, bantuan dan lain sebagainya dari menistakan ajaran agama Islam. Nah, sekarang mari kita simak apa yang si Saifuddin Ibrahim ini katakan beberapa hari yang lalu. Karena undang-undang penistaan agama itu hanyalah undang-undang untuk menangkap minoritas. Nggak ada mayoritas yang ditangkap. Abdus Somad jelas sekali loh, menghina kekristenan. Tetapi tidak ada Bareskrim yang menangkap Abdus Somad. Ini yang selalu dia ulang-ulang. Dia kemana-mana koar-koar bahwa Ustadz Abdus Somad telah menistakan ajaran Kristen, telah menistakan salib, tapi tidak pernah ditangkap. Sedangkan MKC yang hanya mereaksi dari Ustadz Abdus Somad ditangkap, bahkan disiksa di penjara, dan bahkan dituntut 10 tahun. Ini orang gimana ya? Dia selalu memutar-mutarkan fakta. Ustadz Abdus Somad clean, sama sekali tidak menistakan salib, tidak menistakan ajaran Kristen apapun. Itu faktanya. Itu faktanya. Ustadz Abdus Somad tidak melakukan penistaan apapun terhadap agama Kristen. Dan apalagi melanggar undang-undang, menista aja enggak, apalagi melanggar undang-undang. Ustadz Abdus Somad yang dimaksud oleh Saifuddin Ibrahim adalah ceramah Ustadz Abdus Somad beberapa tahun yang lalu. Beliau ceramah di dalam masjid, dalam kuliah subuh, di masjid di Pekanbaru. Dan itu temanya bukan tentang agama Kristen. Temanya tentang hal lain. Dan itu dilakukan untuk kalangan sendiri. Pengajian itu untuk kalangan sendiri di dalam masjid, acara kuliah subuh, tidak ada speaker keluar, tidak disiarkan oleh TV nasional, tidak juga disiarkan oleh YouTube. Beliau menjawab pertanyaan dari jemaah. Salah satu jemaahnya bertanya tentang salib. Beliau menjawab menurut perspektif Islam. Apa yang salah? Adapun diselingi candaan, memang beliau gaya ceramahnya begitu. Tetapi perlu diingat di sini, ini adalah ceramah untuk kalangan sendiri. Salah satu dari jamaahnya ada yang merekam. Nah, 3 tahun kemudian rekaman itu dipublish. Yang salah siapa? Ustadz Abdus Somad. Yang melanggar hukum siapa? Ustadz Abdus Somad. Yang melanggar hukum adalah yang publish. Ustadz Abdus Somad sama sekali tidak salah. Kok Anda maksa-maksa Ustadz Abdus Somad harus ditangkap? Hah? Kalau nggak ditangkap, katanya tadi undang-undang penistaan agama itu hanya untuk menangkap minoritas. Ini pikiran dari mana? Orang ini menghasut masyarakat Indonesia. Nggak ada yang seperti itu. Hukum itu rata kepada siapapun. Mau Anda mayoritas, mau Anda minoritas, kalau Anda melanggar hukum, ya Anda harus bertanggung jawab di hadapan pengadilan. Nah, kalau orang nggak melanggar hukum, kenapa kok harus dipaksa, harus ditangkap?
Hah? Kenapa Anda paksa-paksa polisi Bareskrim untuk menangkap Ustadz Abdul Somad? Apa salah Ustadz Abdul Somad? Ustadz Abdul Somad nggak salah. Yang salah mempublish. Dan kamu kenapa kok malah melakukan penistaan hari-hari lewat YouTube? Kamu sebarluaskan sendiri melalui channelmu sendiri, melalui channel-channel yang lain. Kamu sebarkan setiap hari penistaan terhadap ajaran agama Islam. Kamu melanggar banyak undang-undang, ya undang-undang agama, penistaan, ya undang-undang ITE, ya undang-undang penyebaran kebohongan, undang-undang darurat. Yang ancaman hukumannya 10 tahun itu juga kamu langgar. Apa kamu mengatakan kamu melakukan itu semua untuk mereaksi Ustadz Abdul Somad? Ya tambah nggak logis. Kalau kamu merasa apa yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad itu adalah perbuatan tercela, kamu melakukan lebih tercela dari Ustadz Abdul Somad. Berarti kamu lebih buruk. Gitu loh. Apalagi Ustadz Abdul Somadnya tidak melakukan tindakan tercela apapun, kok kamu maksa-maksa Ustadz Abdul Somad harus dipenjara. Ustadz Abdul Somad itu ulama kami. Nggak bisa kamu main sentuh-sentuh dia. Bahaya kamu. Ya berarti kamu cari masalah besar. Banyak orang yang bilang, orang-orang Kristen, Pak Pendeta fokuskan masalah penginjilan. Pak Pendeta fokus dalam membicarakan agama kita saja. Saudara-saudara, bukannya saya nggak fokus untuk itu, tetapi Kristen ini sudah lama dihina oleh Islam, oleh agama Islam, oleh Al-Quran itu. Saya bilang ada 300 ayat Al-Quran yang mengancam kehidupan nyawa orang Kristen dan non-Muslim lainnya. Nah, di sini dia mengaku bahwa banyak orang-orang Kristen yang telah menasihati dia untuk berhenti melakukan hasutan-hasutan. Tapi dia menolak karena ya memang itu aja kemampuan dia. Kemampuan dia cuma itu, masuk Kristen, tapi dengan membawa segala macam dendam terhadap teman-temannya di Al-Zaitun yang dia rasa selama dia di Al-Zaitun tidak dihargai sebagaimana yang dia harapkan, tidak mendapatkan harta sebagaimana yang dia inginkan, tidak mendapatkan kedudukan sebagaimana yang dia inginkan, sehingga dia dendam, marah, lalu murtad, dan ingin melampiaskan dendamnya dengan mengendarai agama Kristen. Begitu. Jadi orang ini bukan pemeluk agama Kristen yang taat, melainkan orang ini adalah pengkhianat ajaran Kristen, pengkhianat Bible, pengkhianat Yesus Kristus. Dia menista ajaran Yesus Kristus itu sendiri dengan menista ajaran Islam. Karena Yesus tidak mengajarkan umatnya untuk menista agama lain. Nggak ada di Bible ajaran yang seperti diajarkan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Nggak benar ini apa yang dibawa oleh dia ini. Dan dia bohong mengatakan bahwa Islam itu menghina Kristen. Nggak ada. Islam sama sekali tidak menghina agama apapun. Tidak mengajarkan umatnya untuk menghina ajaran selain ajaran Islam. Tidak pernah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Ini yang Islam ajarkan kepada kita, yaitu tegas melarang kita untuk mencaci agama atau sesembahan agama lain. Tegas Al-Quran mengatakan itu. Iya kan? Al-Quran jelas melarang kita menghina sesembahan agama lain. Kok si Saifuddin Ibrahim ini mengatakan bahwa Kristen ini telah lama dihina oleh Islam. Ini ngarang dari mana ini orang gila satu ini. Terus dia minta supaya 300 ayat dalam Al-Quran agar dihapus. Tidak diajarkan di masjid-masjid.
musola-musola, madrasah-madrasah. Apa-apaan ini? Ini kan suatu bentuk penistaan. Mau ngomong apa lagi? Ya ini penistaan, penghasutan, penyebaran kabar bohong. Lengkap sudah. Pasalnya udah lengkap ini. Ini orang ini harus masuk penjara ini. Harus ditangkap, harus masuk penjara. Nggak bisa dibiarkan orang seperti ini. Dan saya harap mudah-mudahan nanti kalau dia sudah ditangkap dan ditahan, dia berjumpa dengan orang-orang yang seperti Jenderal Napoleon. Mungkin dia juga pengen nyicipin apa yang dulu pernah dimakan oleh MKJ. Mungkin dia juga ingin mukanya cuci muka dengan apa yang dulu pernah dilakukan oleh MKJ. Ya, mungkin ingin turut merasakan. Ya, tapi yang jelas memang orang ini nggak bisa didiamkan. Orang ini harus diadili dan dihukum seberat-beratnya. Karena ini bukan sekali ini dia melakukan itu. Dia dulu pernah dihukum atas kasus penistaan. Tapi dia bukannya jerah, dia malah terus-terusan. Setiap hari. Hah? Jadi harus diambil tindakan tegas. Saya nggak mau. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, kalau Anda mau mendukung saya, pemberitaan Injil lewat apa yang saya sampaikan ini adalah menyelamatkan nyawa kita bersama. Agar ayat-ayat Al-Quran yang memang keras itu, mohon agar jangan diajarkan di pesantren. Jangan diajarkan di dalam musola dan masjid. Jangan diceramahkan di sana. Karena ajarannya itu mengerikan. Hendaklah begini. Maka putuskan lehernya. Itu bukan 1-2 ayat, saudara. Bahkan saya minta, bagaimana saya bisa berbicara dengan tokoh-tokoh Islam ini. Untuk kita berdialog. Bagaimana membangun Indonesia ke depan, Indonesia yang damai dan toleransi itu hanya dengan tidak mengajarkan kitab suci, terutama ayat-ayat yang pengganas itu, ayat-ayat yang mau memutuskan leher orang. Ini harus dipikirkan bersama, dan itu bukan sekedar omongan sesaat, tetapi harus kita perjuangkan dari waktu ke waktu agar kitab suci mereka itu, separuh dari kitab sucinya itu dihapuskan ayat-ayatnya. Jadi dia ini juga ingin menghapus bukan 300 ayat lagi, tapi separuh dari ayat Al-Quran itu untuk dihapus. Ini orang sakit, benar-benar sakit. Jadi pemerintah harus mengambil tindakan tegas. Lembaga-lembaga, organisasi Islam harus bersikap. Umat Islam harus bersikap. Kemarin dia bilang 300 ayat minta dihapus. Sekarang dia bilang separuh Al-Quran harus dihapus. Dia tahu itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi memang sengaja dia ucapkan terus untuk membangkitkan emosi. Untuk membangkitkan emosi umat Islam dan umat non-Islam. Dan juga saya menangkap indikasi bahwa memang dia sengaja melakukan ucapan-ucapan seperti ini dari Amerika, dan dia melihat nanti reaksinya bagaimana. Kalau dilihat dari Amerika sana ternyata reaksinya kepada dia itu keras, maka dia bisa menjadikan ini alat untuk minta suaka politik kepada pemerintah Amerika. Sesaat, tetapi harus kita perjuangkan dari waktu ke waktu agar kitab suci mereka itu, separuh dari kitab sucinya itu dihapuskan ayat-ayatnya. Jangan diajarkan lagi di masjid, musola, di pesantren, di perguruan tinggi. Karena nggak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya berani bertaruh
Toh kehidupan saya hanya segini sebentar. Apakah Saifuddin Ibrahim tidak takut dengan meninggalkan keturunan yang masih kecil-kecil karena dia ngomongnya begitu? Hidup ini hanya sebentar di dunia, tetapi membicarakan menginjil ini lebih penting dari segala dan umur saya sendiri. Jadi dia beranggapan bahwa toleransi di Indonesia itu hanya bisa ada apabila separuh dari kitab suci Al-Quran dihapus. Ya, ini kan suatu permintaan yang orang gila saja yang bisa ngomong seperti ini. Kemudian dia juga mengatakan bahwa kitab suci Al-Quran ini tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini lagi. Justru dia yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apa yang dia bicarakan sehari-hari itu tidak ada yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Malah Al-Quran yang diomongin seperti itu. Siapa? Ini Saifuddin Ibrahim, ini siapa ini? Orang gak jelas gini. Saya berani bertaruh. Toh kehidupan saya hanya segini sebentar. Apakah Saifuddin Ibrahim tidak takut dengan meninggalkan keturunan yang masih kecil-kecil karena dia ngomongnya begitu? Hidup ini hanya sebentar di dunia, tetapi membicarakan menginjil ini lebih penting dari segala dan umur saya sendiri. Iya, apa salahnya menginjil? Nggak ada salahnya menginjil. Tapi apakah menginjil harus dengan cara Saifuddin Ibrahim? Dulu-dulu juga banyak penginjil. Tapi kok baru seperti Saifuddin Ibrahim ini yang kayak gini? Kok baru seperti MKC itu yang seperti itu? Kok baru seperti si lain-lainnya itu, si Murtadin itu yang seperti itu? Dulu-dulu nggak ada pendeta-pendeta yang menginjil dengan cara mencaci maki dan menistakan ajaran Islam. Dan saya begitu mencintai Indonesia. Saya ke Amerika bukan untuk kabur. Oke, sip. Berarti kita tunggu kedatanganmu di Indonesia untuk mempertanggungjawabkan semua yang kamu omongkan ini. Oke, kita tunggu. Oke, saudara-saudara, saya kira cukup sampai di sini dulu ya apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.